Assalamualaikum. Welcome back with me, Miss Ais. How do you do? I hope all of you stay safe at home, stay healthy, and stay happy. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mereview, atau kita mengingat kembali pembelajaran bahasa Inggris lesson 8 dan 9. Kemudian di akhir video terdapat soal ulangan harian lesson 8 dan 9. Jadi silahkan disimak sampai selesai ya. Are you ready? Okay, good. Masih ingatkah dengan physical appearance? Bahasa Indonesianya adalah penampilan fisik. Jadi, kita akan membicarakan tentang penampilan fisik menggunakan adjektif atau kata sifat. Ingat, kata sifat itu sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan benda. Contohnya ada strong girl, perempuan kuat. Nah, small eyes, mata kecil. Round face, wajah bulat. Nah, itu namanya adjektif. Jadi dia digunakan untuk menggambarkan suatu benda gitu, menjelaskan. Langsung saja kita akan membahas soal pada buku paket bahasa Inggris halaman 68.d. Di sini Miss Ais tidak akan menjelaskan semua karena alhamdulillah kemarin itu 90% sudah benar semua. Hanya di nomor 4 ini seharusnya Benny has a sharp nose ya, hidung mancung, atau biasanya ini pointed nose. Jadi jangan bingung karena kebanyakan di nomor 4 ini banyak yang salah. Next, selanjutnya adalah simple past tense. Tidak asing lagi ya sama yang ini. Simple past tense digunakan untuk membicarakan tentang masa lalu atau sesuatu yang telah terjadi. Keterangan waktunya bisa yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, a week ago, seminggu yang lalu, gitu. Rumusnya ada 3, afirmatif, negatif, dan interrogatif. Ingat, yang afirmatif atau positif itu selalu menggunakan verb 2. Jadi, subject plus verb 2. Yang negatif, subject plus did plus not plus verb 1. Interrogatif, did plus subject plus verb 1. Next, kita akan membahas tentang simple past tense. Soal dalam buku paket ada di halaman 76. Yang poin D, nomor 1. Last month, my father and I, bla 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 bla, itu ada pilihan verbnya ya. My grandparents in Medan, ya kan? Kita lihat dulu apakah itu kalimat past tense. Oh iya, benar. Itu kalimat past tense ditandai dengan keterangan waktunya yang ada di depan itu last month, artinya bulan yang lalu, ya kan? Sudah terjadi berarti. Nah, kita lihat lagi verbnya. Ini itu simple past tense. Kita ingat kembali bahwa simple past tense menggunakan verb yang kedua, ya kan? Kalau tidak hafal boleh buka di buku kamus bahasa Inggris, itu ada di tengah-tengahnya list kata kerja ya. Nah, kita lihat visit atau visited. Nah, ternyata verb kedua dari mengunjungi itu visited. Jadi last month my father and I visited my grandparents in Medan. Alhamdulillah ini anak-anak sudah banyak yang benar. Kemudian yang C ada verb ya, ada verb, kemudian kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Verbnya yaitu yang pertama see. Selanjutnya kita tahu verb di sini adalah see, ya kan? Kemudian tugas kita selanjutnya adalah membuat kalimat positifnya. Gimana itu? Kita taruh subjeknya dulu. Di sini adalah I subjeknya. Kemudian verb 2 dari see. Ingat, kalau belum hafal kita membuka kamus. Lebih baik lagi kalau kita sudah hafal. See, saw, seen. Nah, berarti verb 2-nya adalah saw. I saw Mr. Jack. Aku melihat Mr. Jack gitu.
kemudian ke negatif. Kita buat kalimat itu menjadi kalimat negatif. Nah, jadinya I tetap subjeknya di depan, kemudian ditambahkan didn't atau did not. Oke. See Mr. Jack. Nah, verbnya yang tadi verb 2 kembali ke verb 1. Ingat, kalau verb 2 itu hanya digunakan untuk kalimat simple past tense yang positif. Oke. Jadinya I didn't see Mr. Jack. Aku tidak melihat Mr. Jack. Oke. Next, kalimat interrogatif ditandai oleh tanda tanya ini, ya. Kalimat interrogatif ini dia bertanya. Did-nya menjadi di depan, ya kan? Not-nya dibuang. Verbnya tetap verb 1 menjadi did I see Mr. Jack? Apakah aku melihat Mr. Jack? Gitu. Oke. Oke, next, the last is expressing feelings, ya. Jadi di sini ada dua feeling, yaitu good news, mendapat kabar gembira. Yang kedua yaitu bad news, ketika kita mendapatkan kabar buruk, gitu. Jadi gimana sih kita mengungkapkan saat kita mendapat kabar buruk, gitu kan? Oke, yang pertama kita bisa mengucapkan I'm glad to hear that. Nah, I'm happy to hear that. Seperti itu, ya. Ketika kita mengekspresikan kesedihan kita bilang I'm sorry to hear that, ya kan? Atau I'm very sad to hear that ketika mendapatkan berita buruk, seperti itu. Oke? Oke, next, selanjutnya adalah ulangan harian bahasa Inggris. Nah, kira-kira bagaimana bentuk ulangan hariannya? Mari kita mulai. 1. Dalam ulangan harian ini akan ada 10 soal dalam bentuk true or false, benar atau salah. Silakan nanti kalian pilih salah satu saja, oke? 2. Masing-masing soal memiliki 10 poin. 3. Tulislah jawabannya itu di buku tulis bahasa Inggris. 4. Pilihlah jawaban yang tepat. 5. Kemudian foto dan kirim melalui MS Teams. Selamat mengerjakan and good luck! Oke, setelah selesai mengerjakan, jangan lupa dikirim ke Teams ya. Thank you for your attention and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.